Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah kelistrik magnetan, saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sumber energi listrik alternatif yang ramah lingkungan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Poppy Rianti, NIM 18231055. Saya akan menjelaskan tentang sumber energi listrik alternatif yang ramah lingkungan. Baik, langsung saja masuk ke dalam materi. Yang mana materinya? Baik, sumber energi listrik alternatif. Jadi ada 8 sumber energi listrik alternatif, yaitu yang pertama panas matahari, hidroelektrik, nuklir, angin, panas bumi, pasang surut, biomasa, dan gelombang. Baik, sekarang kita masuk kepada pengertian sumber energi listrik ramah lingkungan. Jadi energi listrik alternatif adalah istilah yang merujuk kepada semua sumber energi yang dapat digunakan untuk bertujuan menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Umumnya, istilah ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang tinggi yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Baik, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis sumber energi alternatif. Jadi yang pertama kita masuk kepada energi panas matahari. Jadi tenaga matahari merupakan energi yang terbatas. Energi ini juga bisa digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Hanya saja energi panas matahari ini perlu biaya yang mahal untuk bisa membangun reaktornya. Juga faktor cuaca yang menjadi salah satu hambatannya. Baik, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu energi hidroelektrik. Jadi hidroelektrik ini mengacu pada energi yang dihasilkan bendungan pembangkit listrik tenaga air. Jadi air tersebut disalurkan lewat peralatan untuk memutar turbin agar bisa menghasilkan listrik. Yang ketiga yaitu energi nuklir. Jadi tenaga nuklir merupakan energi yang dihasilkan lewat reaksi fisi lambat. Batang uranium atau elemen radioaktif memanaskan air agar bisa menghasilkan uap, kemudian memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Kita masuk yang keempat, yaitu energi angin. Jadi tenaga angin merupakan energi yang dihasilkan oleh aliran udara. Cara kerjanya yaitu turbin angin besar diputar oleh angin, kemudian barulah menghasilkan listrik. Angin merupakan salah satu macam sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan sedang dikembangkan oleh beberapa negara. Masuk yang kelima, yaitu energi panas bumi. Jadi tenaga panas bumi merupakan energi yang dihasilkan oleh panas dan uap yang berasal dari aktivitas geologi di kerak bumi. Pada banyak kasus, energi panas bumi ini terdiri dari pipa yang ditempatkan di tanah di atas zona aktif secara geologis, gunanya untuk menyalurkan uap melalui turbin agar dapat menghasilkan listrik. Kita masuk yang keenam, yaitu energi pasang surut. Jadi tenaga pasang surut merupakan energi yang dihasilkan oleh tali pasang surut yang diletakkan di sekitar garis pantai. Perubahan pasang surut harian mengakibatkan air mengalir terus-menerus melalui turbin sehingga menghasilkan listrik. Kemudian dialihkan ke pembangkit listrik di sepanjang pantai. Masuk yang ketujuh, yaitu energi biomasa. Jadi energi biomasa ini merupakan bahan bakar yang berasal dari tumbuhan dan sumber biologis, misalnya etanol, glukosa, alga, jamur, serta bakteri yang dapat menjadi pengganti bensin sebagai sumber bahan bakar. Kita masuk ke poin 8, yaitu energi gelombang. Jadi energi gelombang ini merupakan pemanfaatan gelombang laut yang pasang. Penggunaannya memang tidak merusak lingkungan, tapi dalam memanfaatkan gelombang ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membangun reaktornya. Selain itu, juga kecepatan ombak yang tidak stabil juga menjadi salah satu kendalanya. Baiklah, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu manfaat energi listrik alternatif.
Jadi ada beberapa manfaat energi listrik alternatif ini, yaitu yang pertama, beberapa sumber energi listrik alternatif ini tidak menghasilkan polusi. Yang kedua, yaitu manfaatnya energi alternatif ini bisa dimanfaatkan bersama infrastruktur yang ada. Yang ketiga, yaitu energi alternatif tidak menghadapi ancaman kepunahan sumber daya seperti bahan bakar fosil. Yang keempat, energi alternatif masih menghasilkan hidrokarbon. Yang kelima, energi alternatif dapat membantu menstabilkan perekonomian. Dan yang keenam, pemanfaatan kincir angin ramah lingkungan dan tidak menimbulkan limbah. Jadi itulah manfaat-manfaat energi listrik alternatif ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu penggunaan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada beberapa penggunaan energi alternatif ini, yaitu yang pertama, pembangkit listrik tenaga matahari. Yaitu sebuah alat bernama panel surya digunakan pada pembangkit listrik tenaga matahari untuk mengubah panas matahari menjadi energi listrik. Panel surya itu terbuat dari bahan semikonduktor yang dapat menghasilkan listrik apabila diberi energi panas. Dan yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Energi alternatif lainnya yaitu pembangkit listrik tenaga angin ini bisa membangkitkan listrik melalui pemanfaatan kincir angin. Embusan angin yang memutar kincir kemudian memutarkan generator. Pada akhirnya dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar. Masuk yang ketiga yaitu pembangkit listrik tenaga hidrotermal. Jadi tenaga hidrotermal merupakan tenaga panas dalam bumi yang keluar lewat celah batuan seperti kawah. Jadi panas bumi yang keluar secara alami itu terbukti jauh lebih efisien untuk memutar turbin generator listrik. Dan yang keempat yaitu pembangkit listrik tenaga air. Jadi sifat air yang selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah dapat digunakan untuk memutar turbin generator dan menghasilkan listrik. Baik, selanjutnya kita masuk kepada poin yang kelima, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi pembangkit listrik tenaga nuklir ini bisa didapatkan dari reaksi fisi beruntun, zat yang menghasilkan lonjakan energi. Tenaga nuklir ini merupakan sumber energi alternatif yang menghasilkan kapasitas listrik paling besar dari sumber energi alternatif yang lainnya. Baiklah, sampai di sini presentasi saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan nanti diajukan pada forum diskusi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.